Oke, tadi kita udah selesai bagaimana cara mendirikan apa tadi namanya? Ngetent, bivak Oh, bivak ya, tenda darurat untuk personal. personal. Berarti kalau untuk rame-rame itu beda lagi. Beda model lagi. Oh, beda lagi. lagi Apa model. kotak apa gimana gitu? Biasanya segitiga manjang. Oh, banyak belakang. Manjang ke bebas. Oh. Mau ke belakang disesuaiin aja sama medan. Oh, bersama Bang Boo ya dari Serigala. Nah, lanjut kita bakal bikin tutorial nih cara membuat perapian. Namanya apa sih? Iya, perapian. Perapian ya? Perapian. Tanpa menggunakan korek. Tanpa menggunakan korek. Terus menggunakan apa nih? Kita punya fire starter namanya, Bang. Oke, coba dikasih tahu. Alatnya apa aja nih? Ini pemantik. Pemantik. Fire starter. Nah, dia yang mantikin kembang api ini. Oh, Bakal calon baranya kita tes dulu, Bang ya. Oh, coba. Masih bisa. Oh, masih bisa. Terus selain ini kita butuh juga tinder. Ini tinder yang tinder itu bahan yang paling mudah terbakar dan dia biasanya paling gampang nangkap bara. Oh, Paling gampang dia. paling cepat lah ya. Paling cepat. Nah, ini dari serutan kayu. Serutan kayu-kayu biasa gitu. Kayu biasa, yang penting kering. Oh. Nah, atau kalau misalkan mau prepare dari rumah bisa pakai ini. Ini kapas dipakein vaselin biasanya kalau kita. Oh, diolesin aja gitu. Diolesin. Nah, dia nyimpan minyak tuh, Bang. Oh. Digampang ya. Terus habis itu selain tinder biasanya berurutan tuh, Bang. Iya. Dari yang paling gampang kebakar, ini juga gampang. Terus makin ke atas tuh makin biasanya kayu-kayu yang gede. Oh, gitu yang paling sulit berarti ya. Yang paling sulit. Pokoknya yang paling lama kebakarnya paling atas biasanya urutan. Nah, ini gua penasaran tadi nih kayu apa nih? Ini fatwood namanya, Bang. Apa? Kayu apa? Fatwood. Fatwood. Ah, itu dari kayu pinus. Oh, pinus. Kan kayu pinus itu gampang banget kebakar, dia kayak nyimpan lilin gitu. Oh. Mau dicoba dulu kita pakai korek? Boleh. Boleh ya, Boleh. buat ngebuktiin Coba, kalau coba. ini tuh gampang banget Coba. kebakar. Enggak salah, gue lihat ini kayak sama kayak kayu Iya. ninja gitu. Coba boleh dicobain dulu. Kita coba, Bang ya. Oh iya. Nembak-nembak dia, Bang. Berarti kayak ada minyaknya ya? Kayak ada minyak. Namanya tadi apa? Kayu apa? Fatwood, kayu Fatwood. pinus yang udah mati. Oh, kayu pinus. Jangan pohon pinus yang hidup di tebang ya. Oh iya. Jangan diambil buat diambil kayunya doang. Oh, iya. Saya ini dari kayu pinus yang udah mati. Kalau kayak gini berarti ada yang jual? Apa gimana? Kalau kayak gini enggak sih, Enggak ya? jarang yang jual. Oh. Biasanya kalau misalkan lagi main ke tempat-tempat outdoor gitu kan, hutan kaki-kaki gitu ya? gunung lah ada pohon pinus mati itu, tapi yang udah mati Ya. itu ambil sedikit. Oh. Berarti bisa tuh digunakannya. Bisa itu salah satunya. Oke. Kita apa lagi nih? Ini dari Kalau ini sama juga tapi sama juga. Intinya yang paling gampang itu dari yang paling mudah kebakar. Nah, terus nyusun tuh ke atasnya. oh baru berurut gitu ya. Berurut. Yang paling lama kebakar, yang paling susah kebakar itu di paling atas. Oh. Oke, coba Bang, dicoba Langsung praktek. praktek. Berarti langsung dari sini dulu ya? Dari situ. Sebelumnya kita siapin dulu tempatnya nih, Bang. Oh iya, boleh. Nah, ini gue udah nyiapin kayu nih tadi nih. Nah. Dari kemarin paling. Berarti nggak sembarangan nyusun kayu ya kalau gini. Nah, ada tips juga nih, Bang. Karena api itu butuh oksigen juga, Iya. butuh udara juga. Kalau bisa di landasan paling bawah ini cari ikutin arah angin. Oh gitu. Iya, caranya gampang. Mau tahu, Bang, caranya? Boleh, Pak. Pakai korek. Oh, dinyalain. Nah, kita lihat. Oh, berarti angin. Oh, berarti ke sana ya. Oke. Kita ubah berarti. Oh, berarti begini kan? Iya, biar anginnya lewat. Oh, iya. Kalau iya. anginnya lancar berarti apinya bakal cepet gede biasanya. Oke. Nah, terus juga kalau mau bikin perapian pastiin bahannya ada. Jangan sampai baranya udah nyala, bahannya belum ada. Oh, gitu. Keburu mati lagi tuh Iya, bara. benar-benar.
Berarti sistem dari yang mudah terbakar sampai yang kayu kecil-kecil sampai yang besar sampai gitu. kayu yang paling gede. Coba bang ya. Mati. Coba lagi. Kita coba lagi. Karena kalau kita mainan fire starter itu susah gampang loh. Oke. Kan biasa kita pakai ranting-ranting kecil. Yang ditiban gitu ya. Yang ditiban. Berarti posisi kayu yang di kecil-kecil ini harus ada tatakannya juga ya? Ada tatakan buat jalan angin ngomongnya. Nah, kebayang nggak bang kalau misalkan kita udah dapat nih, terus kita lupa nyari bahannya? Amsyong lah. Amsyong. Mati yang ada. Iya bener. Berarti semua harus dipersiapkan ya? Harus dipersiapkan. Oh, baru disusul kayu besar nih? Disusul, Kayu gede, tapi gini bang, ini kan landasannya kecil nih ya? Iya, bawahnya. Harusnya kita double. Oh, double. Double. Oh, berarti nggak langsung ditiban lagi ya? Langsung ditiban, kita bikin landasan lagi.
Berarti kalau kita nggak mengikuti arah mata angin, lama juga berarti ya? Biasanya nyalanya bakalan lama. Iya. Terus juga tips lagi bang, biasanya sebelum kita nyusun tuh biasanya kayunya dikelompokin dulu dari yang paling kecil. Biar kalau misalnya udah kayak gini kita enak tuh numpuk-numpuknya. Nggak nyari-nyari lagi ya? Nggak nyari-nyari lagi. Iya. Kalau ini kan kita masih agak Iya, milih-milih dulu, Iya. nyortir dulu. Kalau bisa dikelompokin dulu dari yang paling kecil. Berarti seterusnya nih begitu juga? Sama? Begitu juga terus. Makin ke atas biasanya tumpukan kayunya tuh bakalan makin gede-gede. Terus juga perhatiin juga landasannya. Biasanya makin tinggi tumpukan kayunya, kita lupa tuh yang bagian bawah. Oh iya. Nah, yang udah kayak gitu. Kalau misalnya udah mulai nggak meyakinkan bisa ditambah lagi biasanya bawahnya. Bawahnya Ditambahin lagi biar ngejaga supaya tetap ada angin yang masuk dari bawah. dari bawah. Jadi kalau misalnya ada angin yang masuk dari bawah kita nggak capek niup, bang. Ya kan? Nggak kebayang juga kalau misalkan kita harus niup tapi ngelawan mata angin. Ya. Udah perih kan mata. Iya. Langsung Berarti semua berpengaruh ya? Semua berpengaruh. Jadi kalau buat bikin api ini harus ada sumber panas, ada sumber panas, ada angin, ada bahan juga. Nah, 3 unsur itu. Terus Bang, kita lanjut tumpuk. Oke. Jangan takut menumpuk. Cukup kali, Bang. Boleh tambahin ini. Oke, ini tadi cara membuat perapian menggunakan pematik ya namanya? Pematik namanya apa? Fire starter. Fire starter. Fire starter. Ini alatnya nih, saya tahu bang bohong nih dari Serigala Bekasi. Namanya fire starter. Ini ada kayu batu pemantik sama buat mantikinnya. Ini besi biasanya. Kalau nggak ada ini kita bisa pakai pisau. Oh, pisau juga bisa? Bisa. Tapi biasanya di luaran sana biasanya kalau misalkan abang nyari udah satu set. Oh, Udah berarti set. ada yang jual? Ada yang jual kalau ini. Nah, tadi kita udah tahu cara pembuatan perapian ya. Itu nggak sembarang ngebikin api, harus ngikutin arah mata angin segala macem. Ya, gue juga baru tahu kan. Nah, gue mau nanya-nanya juga nih. Ini alat-alatnya nih, gue mau tanya-tanya lagi nih. Ini dari inilah. Ini kalau sekilas gue lihat kayak kayu biasa sih nih. Iya. Bisa dijelasin nggak kawin? Oke. Jadi ini redwood. Ini kayu pinus. Kayu pinus. Kalau kita kan pernah tuh ngeliat pohon pinus, biasanya kalau ada luka bakal ngeluarin getah. Iya. Nah, getahnya biasanya dipakai buat obor, yang gitu-gitu tuh. Iya. Nah, dia karena ini dari kayu pinus yang udah mati, getahnya itu kejebak di sini. Di kayu ini, makanya kayu ini ngandung getah pinus. Kayak semacam resin dia. Resin. Jadi resin itu yang gampang banget nangkap api. Ya, gitu, Bang. Berarti dari getah pinus ya? Kayu yang ngandung getah pinus karena ini kayu pohon pinus. Kalau misalnya hujan nih, kondisi hujan, tetap masih bisa nyala nih? Waterproof. Oh, waterproof. Waterproof. Wah, berarti hebat ini ya? Hebat. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Ini box misteri ya? Box misteri. Saya juga punya. Ada juga? Ada 2. Nah, dari gue dulu ya. Oke. Kapas ini isinya? Kapas. Oh, kapas. Iya, kapas. Tapi ini kapas beneran apa gimana nih? Kapas beneran. Tapi ada sesuatunya apa Ada tambahan gitu? sesuatu di dalamnya. Oh, gitu. Ada sesuatu. Jadi itu kapas yang kita kasih lelehan lilin. Oh, lelehan lilin. Iya, jadi ini yang udah kita siapin dari rumah biasanya. Oh. Nah,
Nah, jaga-jaga kalau misalkan kita di kegiatan luar ruangan nggak ketemu kayu yang kering atau tinder yang kering, kita bisa pakai ini karena ini juga waterproof. Waterproof juga ini. Anti air. Oke, berarti bisa juga nih buat teman-teman nih yang belum tahu nih, buat bikin di rumah ya. Buat bikin di rumah. Berarti pakai kapas Sama lelehan lilin. lelehan lilin. Atau opsi lainnya pakai ini. Nah, itu apa lagi tuh? Kapas juga. Oh, kapas juga. Kapas juga. Dengan campuran yang beda. Oke. Nah, ini pakai vaselin. Vaselin yang buat kaki pecah-pecah. Oh, oh itu. Itu. Oh, Nah, ini bisa. Sama waterproof juga. oh sama itu juga. Nah, jadi ini kita siapin supaya nggak di kondisi darurat kita nggak bingung nyari kemana. Oh. Nah, jadi kita udah siapin dari rumah. Tapi kalau ini kaku sih kayaknya. Ini. Oh, ini lemas ya, kayak Ini nggak ada lemas. ini. Ya? Oke. Boleh kita nyalain kali satu-satu ya? Boleh kita coba. Mana yang lebih cepat gitu mungkin? Lebih cepat. Oke. Dari Mana dulu? Ini dulu mungkin. itu dulu boleh. Dari vaselin ya? Vaselin. Kapas yang Campur vaselin. dicampur vaselin. Oke. Oh, disabek-sabek dulu gitu. Dicacah dulu. Cacah dulu. Oke. Sekali gesek langsung nyala ya? Sekali gesek langsung nyala. Oh iya iya. Iya. Jadi jaga-jaga biasanya kan kita kalau main ke luar ruangan kita nggak pernah tahu cuaca gimana bang. Iya, betul. Ya kan dari rumah tuh adem-adem aja panas penter kan, Iya, yang benar. biasanya hujan. Atau hujan ya? Ini jaga-jaganya tuh kita nyiapin ini gitu. Oke. Ini yang pakai vaselin. Mau Vaselin. coba yang itu? Boleh boleh boleh. Boleh kita coba. Kayak batu ya? Ya, batu jadinya keras. Sama kita cacah dulu biar lebih gampang ngangkat baranya. Ini kita matiin dulu kayak yang ini. Matinya bisa juga ya? Praktis. Oh, sama-sama cepat juga. Kapan saja itu. Bener-bener. Ini pakai lilin ya? Ini pakai lilin. Oke. Keduanya sama-sama waterproof Waterproof. dan sama-sama Anti efektif. air lah gitu ya. Air. Oke. Nah, kalau untuk yang getah apa tadi? Pohon pinus. Fatwood. Fatwood apa? Fatwood. Fatwood. Kalau ini sama juga? Kalau Untuk ini nyalain ya? enggak. Enggak beda. Kalau misalkan udah ada api yang nyala, kita tambahin ini Oh, baru ini. untuk memperpanjang masa hidup si api. Oke. Berarti awalnya dari sini juga. Awalnya ini tinder. Tinder. Terus kita punya terus tinder kita punya ini juga kindling Kindling. atau ranting-ranting kecil. Ranting kecil. Soalnya kan potongan kita bisa pakai tuh yang ranting-ranting kecil, biasanya yang kececer di tanah tuh bisa. Terus yang terakhir ada full wood, Full wood. kayu-kayu yang gede. Oh, yang paling gede ya. Ini susunan paling atas. Paling atas. Paling atas. Terus kita udah bikin perapian nih. Gimana kalau misalkan hujan? Nah, itu dia gimana tuh? Jadi selama susunannya bener, bakalan aman, Oh, nggak mati. nggak mati. Tetap. Ya, Bisa nggak tuh? Buat dia bertahan hidup gitu. oh bisa, Bisa banget. Caranya gimana? ada caranya. Oke. Tahu caranya? Boleh. Jadi mati enggaknya api itu tergantung gimana kita nyusun kayunya. Terus ada tambahan lagi, biasanya sebelum apinya gede dibikin apa ya, penghalang ya, dari atas. Jadi kalau misalnya gerimis apinya masih lemah kan takutnya kena air mati, bisa pakai penghalang atasnya. Terus juga biasanya pakai firewall, Firewall itu. jadi dibikin dinding. Oh, kayu juga. Pakai kayu lagi tuh, jadi dipatok depannya terus disusunin kayu. Jadi Itu buat kurungan dia buat gitu. kurungan dia, ya kan? Apa mau kita coba? Boleh, boleh. Kita siram. Boleh coba. Kayaknya harus berdiri dulu. Oke, gua berdiri. Jadi juga. Rebus ya?
tinggal bara sama asap. Iya, bara sama asap. Bara, sumber panas sama ada oksigen. Ya, angin. Bahannya juga masih ada. Bahannya ada. Jadi api juga ternyata punya unsur api. Ya, jadi buat terciptanya api harus kita harus 30. Iya. Iya, dong. Santai. Oke, jadi buat bikin api kita harus punya 3 unsur api. 3 unsur api. 3 unsur api. Yang pertama bahan. Kalau ada api nggak ada bahan kayaknya ajaib bisa muncul kan. Ada bahan. Bisa berupa kayu, terus daun-daun kering yang gitu-gitu tuh. Terus kita juga harus punya udara kayak avatar kan jadi. Oke. Keren, Angin kan? ya. Angin. Api. Bahan, udara tuh. Bahan, udara. Ternyata si api juga butuh udara. Buat dia bernapas. Terus yang terakhir sumber panas. Ya, bisa dari bara. Terus juga yang paling gampang itu dari benda cair ada kayak bensin yang gitu-gitu itu juga bisa tuh. Terus ada yang dari gas, korek gas bisa. Terus juga ada, abang pernah nonton ini gak bang, film-film dulu tuh yang dia nyalain api pakai batu. Nah, ya, pernah. Itu juga salah satu sumber panas. Berarti itu beneran bisa ya? Itu beneran bisa. Itu susah Ya? banget. Karena berhubung udah ada korek. Iya, benar. Lebih enak pakai korek sebetulnya. Iya, benar. Ya, itu jadi ada sumber panas, ada udara, ada bahan. Oke. Itu. Nah, untuk berarti susunan kayu tetap kayak biasa yang tadi disusun, cuma dikasih tambahan aja tuh. Dikasih tambahan. Penghalang itu. Terus yang firewall itu biar angetnya kejaga, ngejagain kita angetnya. Asik kan? Jadi dia muter gitu ya. Dia muter aja di situ aja. Membuat perapian. Menabung. Pertama, menabung. Biasanya kalau kita jalan, kita sering ketemu ranting-ranting, kita tabung tuh. Oh, kita ambil tuh. Kita tabung. Kita nggak pernah tahu pas nyampe sono kering apa basah lokasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompokin lagi bahannya. Dari yang paling gampang kebakar, dari tinder, kindling, baru pulwood. Itu dikelompokin. Nah, pengelompokan juga mempermudah. Buat nanti kita numpuk-numpuknya. Habis itu jangan lupa bersihin area sekitar. Jangan sampai di dekat-dekat perapian kita tuh ada bahan yang gampang kebakar kayak daun kering, merembet lagi ya? Ya, takutnya merembet. Terus juga bikin parit. Bikin parit buat apa? Jadi kalau misalkan air jatuh nanti larinya ke parit. Buat ngamanin si apinya. Nah, ini tadi kan kita udah jelasin nih tentang perapian kan. Nah, ini sekarang gue mau ini nih nanya nih kelebihan kekurangan dari apa namanya? Prapten ya? Dari Prapten. Tenda darurat. Kelebihan kekurangan apa nih? Jadi pengaplikasian di lapangan, kalau yang ini kekurangannya cuma satu sebetulnya, nggak ada pintunya. Oh gitu. Itu begini aja ya? Iya, ngeplong jadinya. Kalau mau pakai pintu biasanya ada tambahannya, pakai flashlight lagi. Oh, flashlight lagi. Lagi. Jadi 2 flashlight ya? 2 flashlight buat nutupin si pintu, buat jadiin si pintu. Tahu bisa juga ini pasang yang di sini kita geser ke tengah. Oh, kanan gitu. kiri kita geser ke tengah, cuman agak susah kalau kitanya di dalam. Oh, berarti nanti potong begini? Sepotong aja. Nah, maksimalnya nih ukurannya flashlight ini buat bikin Prapten itu berapa ukurannya? Ya, yang paling enak sebetulnya biar nggak banyak lipetan 3x3. 3x3. Cuman kalau misalkan punyanya yang 3x4 ya bisa juga. Pakai biasanya kita suka karena nggak ada loopnya. Kita bisa pakai batu atau kayu. Oh, untuk iketan itu. Buat iketannya. Bisa aja sih pakai yang 3x4 meter. Berarti yang gede juga bisa ya? Yang gede juga bisa. Berarti kekurangannya itu aja? Kekurangannya itu aja, sama nggak muat banyak. Muat banyak ya? Berarti paling cuma 2 orang muat ya? Maksimal 2 lah. 2. Maksimal 2 sama barang. Kalau kita main di outdoor biasanya bawa barangnya banyak tuh. Panci, perabotan lenong lain gitu masih banyak. Terus cara mendirikan Prapten, mana terus apa aja peralatan harus dibawa, disiapkan gitu. Nah, misal api udah nyala nih, kita kan mau pulang nih. Ini api dimatiin aja apa gimana? Iya. Pasti harus dimatiin nggak? Iya, pasti. Kalau nggak dimatiin berapa ini? Iya. Cara matinya gampang sebenarnya. Karena api punya 3 unsur, udara, bahan, sama sumber panas. Kita hilangin salah satunya.
Ya, jadi macam-macam caranya. Bisa dihilangin unsur udaranya, kita uruk. Oh, Ngapkan dikubur. dia, kita kubur, Iya. kan mati lama-lama. Atau kita acak-acak bahannya, biar bahannya nggak saling dekat-dekatan tuh. Itu bisa juga. Atau dihilangin sumber panasnya, baraknya gampangnya kita siram. Kira. Ya gitu, Pak. Jadi aman lah kalau dari itu di ini semua aman ya. Aman. Nah, oke. Mungkin video kali ini bersama Bang Boong ya? Oh, nggak Boong. pakai eng. Oh, nggak pakai eng. Nggak pakai eng. Bang Boong. Iya. Bang Boong. Nggak pakai L juga. Kalau pakai L jadinya blow. Oh, iya benar. Bang Boong. Iya. Boong. Bang Boong dari Serigala Bekasi. Iya. Oke. Sudah menjelaskan bagaimana caranya tadi membuat perapian dengan fire starter pematik ya, Pemantik. tanpa menggunakan korek gas maksudnya. Jadi menggunakan pematik doang. Terus alat-alatnya juga tadi sudah dijelasin, cara membuat klapten juga kayak gimana caranya, kekurangannya juga tadi sudah disampaikan sama Bang Boong. Tuh kan pakai eng, nggak pakai eng. Bang Boong. Bang Boong ya? Iya benar. Bo kutip O. Oke. Bo kutip Bo. O. Oke, Boong. Nah, mungkin misalnya ada kata-kata yang salah dari gua, mohon dimaafkan. Dan misalnya ada yang baiknya diambil, buruknya dibuang. Sekian dari gua Rama, dari Bang Boo dari Serigala Bekasi. Terima kasih Bang sudah menyempatkan hadir buat apa ya? Jadi bintang tamu. Iya, bintang tamu ya di Buser. Semoga video ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa nih buat kawan-kawan yang nggak punya alat pendakian, gue juga mau ini juga ya. Siap. Ya, apa nih sih namanya? Promosi. Promosi. Di Buser menyewakan alat-alat pendakian seperti tenda, flysheet, segala macam lah. Ada. Bisa nanti dihubungi di link di deskripsi di bawah. Nanti gue taruh. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.